pernyataan memeluk agama Islam. Dengan ini saya, nama Hengki Pradono, pekerjaan pendeta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kristen gempar, pendeta ini bersyahadat ogah ikut-ikutan rebutan janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bertemu kembali dengan Indonesia News TV. Dari Jumat berkah ini kita berbanyak bersolawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kekristenan gempar, satu lagi pendeta cerdas bersyahadat, sementara pendeta-pendeta yang lain biarlah rebutan janda, biarlah pendeta JI, pendeta SI rame-rame rebutan janda, rame-rame rebutan donasi KC. Ya, bagi pendeta yang cerdas lebih memilih bersyahadat. Rupanya kasus dari kaburnya Udin Penot setelah menghina Islam, lalu kasusnya KC yang masuk penjara karena menista Islam, dan kasusnya pendeta JT dan pendeta SI yang rebutan janda dan rebutan donasi KC menginspirasi dan membalikkan keadaan, di mana makin banyak orang-orang Kristen cerdas, orang-orang Katolik cerdas yang berbondong-bondong masuk Islam. Tidak hanya domba yang bersyahadat, tapi gembalanya, sang pendeta pun bersyahadat meninggalkan agama lamanya. Benar Pak, ikhlas nggak ada paksaan, ikhlas nih, ikhlas nggak ada paksaan ya. Atau mungkin kapan menikah? Coba Bapak ini sesuai dengan KTP, ini pendeta betul. Ya kalau pendeta ini kan, ya kita kalau di Islam itu seperti kiai, orang yang mempunyai pemahaman lebih mendalam daripada masyarakat awam terhadap keyakinan dan agamanya, gitu ya. Nah, untuk yakinnya gimana Pak? Kira-kira prosesnya dari seorang yang paham itu terhadap agama Islam menjadi beralih kepada agama Islam. 4 April 2022, pendeta yang kita saksikan ini uculuk mendatangi kantor urusan agama Kecamatan Banyumas, Jalan Alun-Alun Barat nomor 2, Sukanegara Banyumas Bruyung, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyatakan dirinya ingin memeluk agama Islam. Masya Allah, para sobat, kebenaran Islam tak bisa lagi disembunyikan, dan pendeta ini atas kemauan sendiri tanpa ada yang menyambangi, apalagi memberikan Indomie, memberikan uang receh, lalu memberikan beras sekilo. Jauh dari itu, para sobat, atas kemauan sendiri menemukan kebenaran Islam setelah goncang dengan keimanan lamanya. Ada satu pemahaman yang kaitannya dengan Alkitab dan juga Al-Quran, dan akhirnya ada satu titik yang membuat saya harus mengambil keputusan untuk saya menerima, artinya komunitas untuk menjadi seorang ya, dan ini memang tidak bisa saya sampaikan di
buka aja nggak apa-apa Mas. Tidak bisa saya sampaikan karena ini lebih bersifat pribadi dan saya harus menyadari karena ini ada kaitannya juga dengan sebuah pemahaman dari agama saya. Ya, betul. Pak Pendeta ini mendatangi KUA untuk bersyahadat setelah membandingkan kitab lamanya yaitu Bible dan Al-Quran. Pak Pendeta ini dengan sangat santun tak mau membuka apa kira-kira yang tidak matching, yang tidak bisa diterima dengan akal sehat agama lamanya. Tapi kalau kita pengalaman mualaf-mualaf yang lalu bahwa konsep ketuhanan di agama lamanya hingga saat ini masih diperdebatkan. Banyak sekali pendeta-pendeta yang kita saksikan di YouTube antar pendeta ribut, antar pendeta cakar-cakaran siapa Tuhan yang disembah. Suatu konsep ketuhanan yang sudah berumur 2000 tahun tapi sampai sekarang formulanya masih belum jelas. Ada yang menganggap bahwa Kristen yang benar adalah yang mengakui konsep Trinitas, yaitu 3 Tuhan dalam 1. Ada yang Oneness yang mengatakan bahwa di antara 3 ordo Tuhan itu pusatnya ada di Yesus, dan ada juga Unitarian yang memusatkan ketuhanan ada di Bapa, dan masih banyak konsep-konsep baru. Dan kedepannya pasti, sekali lagi pasti akan ada modifikasi konsep ketuhanan di kekristenan. Inilah barangkali ya salah satu saja yang menyebabkan Pak Pendeta ini untuk uculuk-uculuk mendatangi KUA minta disyahadatkan. Betul, saya setuju sekali. Jangan sampai kita berubah akidah terus menjelekkan agama yang lain dan mengganggu kerukunan umat beragama. Begitu cocok ini Pak ya. Kemudian ada beberapa hal lagi Pak. Kira-kira prosesnya udah lama Pak. Proses berarti ada kontradiksi mungkin ya untuk pemahaman kita. Yang jelas keputusan ini sudah saya pertimbangkan sejak kurang lebih sekitar 2 bulan. 2 bulan. Sejak 2 bulan yang lalu, tapi melalui salah seorang tokoh dari Hawa, akhirnya saya semakin kuat. Pak Sinten? Bapak saya, Bapak saya Bani. itu yang membuat saya semakin kuat mengambil saya keputusan untuk menjadi seorang mualaf. Admin sering mengatakan bahwa apabila orang-orang Kristen mau mendalami Bibelnya ayat per ayat, lalu mencerna dengan akal sehat, meninggalkan dulu doktrin dan dogma gereja, dan sekali-kali bandingkan dengan Al-Quran, insya Allah akan makin dekat ke Islam. Sebagaimana Pak Pendeta ini mengkaji Bibelnya dan ditemukan banyak sekali kontroversial, dan ditemukan pula konsep ketuhanan yang sangat berbeda dengan ajaran gereja yang dilakoninya selama ini. Pastinya ada pertentangan antara hati dan akal sehatnya. Pernyataan memeluk agama Islam. Dengan ini saya, nama Hengki Pradono, tempat tanggal lahir Jakarta 21 606 1901 730011. Pekerjaan pendeta, alamat Geraha Prima Baru Blok S 3A nomor 5, agama asal Kristen. Menyatakan memeluk agama Islam dengan kesadaran sendiri dan mengucap 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu an la ilaha illallah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demikian pernyataan ini saya laksanakan atas kesadaran sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun. Banyumas, tanggal 4 April 2022, yang menyatakan Hengki Pradono. Kita doakan Pak Pendeta ini istiqomah dalam iman Islamnya dan bisa menginspirasi pendeta pastor di seluruh Indonesia untuk berbondong-bondong masuk Islam dan mengimani Islam sebagai agama terakhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.